Wah, bersyukur banget ya, hari ini sudah masuk tahun yang baru. Nah, kita mau bersyukur karena hari ini Tuhan Yesus masih kasih kita kesempatan untuk bisa beribadah di tahun yang baru. Di tahun yang kemarin, 2020, ada COVID-19, di mana kita nggak bisa ibadah, kita nggak bisa keluar rumah, tapi Tuhan Yesus masih menyertai kita. Sedangkan di luar sana, udah banyak orang-orang yang kehilangan mama papanya, tapi Tuhan Yesus masih pimpin kita sampai detik ini, sampai tahun yang baru ini. Jadi hari ini kita mau bersyukur karena Tuhan masih terus pimpin kita, Tuhan masih terus memelihara kita. Mari kita naikkan pujian, Bapakku datang padamu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah naikkan pujian ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nah, adik-adik, sekarang semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah di tahun yang baru. Tuhan, sekarang kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, di tahun yang baru ini kita juga mau menjadi orang yang baru. Salah satunya kita mau semakin mencintai Tuhan Yesus. Kita mau semakin percaya sama Tuhan Yesus dan yakin kalau Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya di hidup kita. Nah, sekarang Lause mau ajak kita semua untuk nyanyi satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau meminta Tuhan untuk memimpin kita dan supaya firman Tuhan yang kita dengar bisa kita ingat terus. Nah, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai
Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini di minggu pertama tahun 2021 kita bersama bisa bertemu untuk kita beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, Lause ingin menyampaikan selamat tahun baru 2021 kepada adik-adik sekalian. Nah, pagi hari ini kita akan mendengar sebuah cerita dari kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kebaikan-Mu atas kami, sehingga kami boleh berada di tahun 2021 ini. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu, Tuhan yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, apa yang biasa kalian lakukan ketika ada orang lain melakukan sebuah perbuatan baik kepadamu? Ya, berterima kasih. Berkata terima kasih atas apa yang baik yang sudah engkau lakukan kepadaku. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita akan mendengar sebuah kisah yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Bagaimana orang di dalam kisah ini mau berterima kasih kepada Tuhan atas hal baik yang Tuhan sudah buat di dalam hidupnya. Adik-adik sekalian, pada suatu hari Yesus berjalan dan melintasi sebuah tempat yang merupakan perbatasan dari desa atau wilayah Samaria dan Galilea. Nah, di sana Yesus bertemu dengan banyak orang. Tapi dari sekian banyak orang itu, Yesus mendengar ada teriakan dari kelompok orang tertentu yang meminta belas kasihan kepadanya. Yesus Guru, kasihanilah kami. Yesus Guru, kasihanilah kami. Siapa ya mereka? Ya, mereka adalah orang-orang yang disingkirkan, orang-orang yang dibuang karena ada penyakit yang menyerang tubuh mereka, dan penyakit itu sangat sulit disembuhkan. Bahkan banyak orang mengatakan pada saat itu bahwa itu terjadi karena mereka dihukum oleh Tuhan, dan mereka orang-orang yang najis, yang tidak boleh dekat atau bersentuhan dengan orang sehat lainnya. Karena itu mereka diusir dari kampung mereka. Ya, ketika penyakit itu terjadi, adik-adik tahu bagaimana kondisi tubuhnya? Sangat buruk, ya, tidak enak untuk dipandang. Bahkan beberapa bagian dari jari tangannya itu copot. Ya, begitu juga anggota tubuh yang lainnya. Ya. Nah, Yesus mendengar teriakan mereka. Apa yang Yesus lakukan? Apakah Yesus kemudian mengusir mereka? Hei kalian orang najis, pergi sana. Ternyata tidak. Ya, Yesus menghampiri mereka. Kemudian Yesus berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Nah, adik-adik sekalian, ketika mendengar perintah itu, ke-10 orang yang terkena penyakit ini, ya, namanya penyakit kusta ya, yang terkena penyakit kusta ini kemudian segera pergi. Dan tahu apa yang terjadi? Di tengah perjalanan mereka melihat, wah, badan kita sudah sembuh, kita sudah tidak sakit lagi. Hore, hore, hore.
Mereka senang sekali karena mujizat yang luar biasa Tuhan buat kepada mereka. Nah, adik-adik, hal yang menarik adalah dari 10 orang ini ternyata hanya 1 orang yang ketika menyadari bahwa dirinya sudah mendapatkan kebaikan Tuhan dengan disembuhkan dari penyakit kusta, ia kembali datang kepada Yesus. Kemudian di hadapan Yesus ia bersujud, berterima kasih atas apa yang Tuhan sudah buat bagi hidupnya. Sedangkan yang 9 orang lainnya, mereka pergi begitu saja, tidak berterima kasih kepada Yesus. Nah, adik-adik sekalian, kita perlu belajar dari 1 orang Samaria ini yang hidupnya ketika dipulihkan Tuhan, ditolong oleh Tuhan, ia mau datang kepada Tuhan dan berterima kasih, bersyukur karena Tuhan sudah tolong. Nah, adik-adik, ada banyak hal baik yang Tuhan buat di dalam hidup kita melalui papa mama kita. Papa mama setiap hari bekerja, kemudian papa mama berusaha untuk menyediakan yang terbaik buat kita anak-anaknya. Sebagai anak, yang perlu kita lakukan adalah berterima kasih kepada papa mama. Dan berterima kasih itu tidak cukup hanya diucapkan saja, tapi perlu ada tindakan-tindakan yang menyatakan terima kasih, rasa syukur kita kepada Tuhan melalui orang tua. Mendengar perkataan orang tua, mendengar nasihat orang tua, melakukan apa yang diperintahkan orang tua, kemudian belajar dengan giat, ya, sehingga orang tua senang, ya, orang tua senang atas apa yang kita lakukan. Nah, itu adalah bentuk terima kasih kepada Tuhan melalui orang tua. Lalu dengan kita rajin berdoa, ketika bangun pagi kita katakan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah lindungi aku di sepanjang malam ini, sudah lindungi papa mamaku, sekarang kami semua bisa bangun dengan sehat. Puji Tuhan, terima kasih. Ya. Kemudian ketika hari Minggu, sekolah Minggu, bangun dengan semangat tanpa harus dimarahin oleh orang tuanya dulu, langsung bangun, mandi, pakai pakaian yang rapi, katakan sama Tuhan, Tuhan terima kasih, aku mau beribadah kepadamu karena Engkau sudah sangat baik bagiku. Oke, adik-adik, di minggu pertama ini, di tahun 2021, mari kita mulai dengan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah kasih kita kesempatan berada di tahun ini. Dan di hari-hari berikutnya mungkin menjadi hari-hari yang berat, ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan, ya, ada banyak kesusahan. Tapi ingat, kebaikan Tuhan pasti selalu dinyatakan atas kita. Karena itu, ayo dengan hati yang senang, dengan penuh sukacita, kita jalani hari-hari kita dengan selalu mengingat pertolongan dan kebaikan Tuhan, dan berterima kasih, bersyukur atas semua yang Tuhan sudah buat itu. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita yang sudah disampaikan kepada kami. Biarlah setiap kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih atas segala yang baik, atas apa yang terjadi di dalam hidup kami yang diperkenankan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.